أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Terus Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan rasul, mereka sebagai pembawa risalah yang menyampaikan wahyu Allah untuk umatnya, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam kaumnya disebut kaum Hawari. Nah, kenapa kemudian di kitab ini, yaitu Syajaratul Ma'arif ini, ada satu bab atau satu fasal yang menjelaskan tentang memberi manfaat kepada siapa saja, di mana saja. Beliau mengutip ayat Al-Quran di surah Maryam ayat 31. Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman yang artinya, dan Dia menjadikan aku, maksudnya ini Nabi Isa, seseorang yang diberkati di mana saja aku berada. Surah Maryam 31. Artinya Nabi Isa memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah dimanapun Nabi Isa itu berada. Nah, dari ayat ini beliau menjelaskan, Imam Izzuddin bin Abdissalam ini, bahwa manfaat itu dibagi menjadi dua. Dan sesuatu kali manfaat tubuh. Kalau kita memahami konsep berkah itu apa? Berkah itu adalah banyak dan bertambahnya kebaikan. Nah, itu berkah. Jadi banyak dan bertambahnya kebaikan, banyaknya kebaikan dan bertambahnya kebaikan, itu berkah. Nah,
kita oleh Allah diciptakan, kalau dalam Al-Quran itu disebut dengan 4 istilah, manusia, kita semua. Terus istilah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang manusia itu ada 4. Yang pertama, manusia disebut sebagai al-ins. Nah, jadi al-ins ini sebutan lain atau nama lain dari manusia. Nah, yang kedua, kita ini disebut bashar. Kemudian yang ketiga, al-insan. Nah, dari masing-masing kata, Anas, dari masing-masing kata, 4 kata ini punya makna yang berbeda. Yang pertama, bashar, di surat Al-Kahfi 110 ayat yang terakhir. Nah, di sana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sama seperti kita. Tapi yang membedakan adalah beliau diberi wahyu oleh Allah. Kenapa Nabi Muhammad itu disifati bashar? Karena tadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa, di sana ada sifat yang berlebihan, sikap yang berlebihan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Isa pada saat itu, yaitu menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, karena saking sopan sekali Nabi Isa alaihissalam itu sopan banget. Jadi tidak pernah kelihatan makan, itu nggak pernah kelihatan jalan-jalan, nggak pernah. Jadi saking sopannya kemudian dianggap orang suci dan kebablasan akhirnya dituhankan. Nah, supaya itu tidak terjadi, karena Nabi Muhammad diutus setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW diutus itu setelah Nabi Isa AS, maka Allah memberikan sebutan dengan kata bashar. Nanti bisa dicek di Al-Kahfi 110. Hanya saja yang membedakan adalah Nabi Muhammad dengan kita itu, Nabi Muhammad SAW diberi wahyu. Nabi itu makan, minum, bersama keluarga, ke pasar, mengunjungi sahabatnya, begitu. Jadi sifat-sifat yang umum pada manusia. Nah, ini yang kemudian kita bisa meneladani, mencontoh. Tapi tidak semua kemudian bisa persis sama dengan Rasulullah. Misalnya tentang apa yang nggak bisa persis, apa poligami. Rasulullah itu karena itu syariat, ibu-ibu nggak boleh benci dengan poligami, itu syariatnya Gusti Allah, tapi tidak kemudian bisa semudah itu kemudian ingin berpoligami. Tentu Rasulullah melakukan itu berdasarkan syariat dan berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada yang mengatakan istriku telu, istriku papat, sunnah Rasul itu nanti dulu.
dulu, karena di antara 9 istri Rasul itu ya tidak ada yang gadis kecuali satu, yaitu siapa? Sayyidah Aisyah. Ya. Semuanya janda, semuanya janda. Karena apa? Karena Rasulullah ingin memberikan perlindungan, memberikan rasa tentram kepada anak-anak janda ini yang ditinggal syahid ketika perang bersama Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau ada yang bilang istrinya 4 sunnah Rasul ya nanti dulu. Tapi kalau itu syariat ya syariat. Jadi itu bahasa. Lagi contoh lagi bahwa Rasulullah itu manusia biasa, yang kadang ada yang tidak bisa kita tiru. Rasulullah itu kalau malam pasti bangun, karena Rasulullah itu wajib melakukan qiyamul lail. Itu wajib, Rasulullah wajib. Tapi umatnya sunnah. Jenengan kesel siang kerja, nopo mawon aktivitas nopo, jam 3 mau bangun kesel banget, alarm sudah bunyi tapi nggak bangun, ya tidak dilanjut, karena tidur juga bagian dari nikmat. Menikmati tidur kan berarti kita syukur dengan nikmat, daripada melek terus maksiat, gimana ya kan? Melek terus pegang HP, malah ada baca komen. Nanti nge-share nopo, nanti nopo di-share. Jadi ada ungkapan